Fakta baru yang diakui oleh Yosef bahwa istrinya Tuti Suhartini meminta Yoris Subang untuk diruqyah. Namun sebelum lanjut, mohon untuk menyimak video ini sampai habis agar kalian tidak gagal paham dalam mencerna sebuah berita. Dan jika sudah, yuk kita simak kembali pembahasan kasusnya. Pengusutan kasus pembunuhan ibu dan anak Subang terus masih bergulir. Polisi kembali memeriksa Yosef Hidayat alias Yosef Subang sebagai saksi kasus pembunuhan ini. Pemeriksaan Yosef dilakukan pada Selasa 9 November 2021 sekira pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Lalu sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat atau 4 jam kemudian, Yosef keluar dari ruang penyidik dan melenggang pulang didamping oleh penasihat hukumnya yaitu Rohman Hidayat. Dipanggilnya Yosef sebagai saksi itu merupakan yang ke-15 kalinya. Sebenarnya pemeriksaan saksi itu dijadwalkan pada Senin 8 November 2021 kemarin. Namun penyidik menjadwal ulang pada Selasa 9 November 2021 untuk hadir sebagai saksi kasus pembunuhan Subang. Ia sudah beres sekitar jam 5 sore, jadi hanya sekitar 4 jam Pak Yosef diperiksa, ungkap kuasa hukum Rohman Hidayat saat dihubungi Dex Jabar.com Selasa 9 November 2021 petang. Rohman Hidayat menjelaskan pertanyaan yang diajukan penyidik pun sedikit dikarenakan hanya memberikan tambahan berita acara pemeriksaan atau BAP sehingga tak ada kesulitan untuk Yosef untuk menjawab semua pertanyaan penyidik. Dari 5 pertanyaan itu, menurut Rohman Hidayat salah satunya mengenai watak anaknya yaitu Yoris Amarullah atau yang disebut dengan Yoris Subang yang temperamental. Yosef pun menjelaskan pernah dikejar-kejar pakai golok oleh Yoris gara-gara Yoris membonceng Mimin serta istri mudanya. Gara-gara Yosef membonceng Mimin istri mudanya, namun tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Karena itulah mendiang almarhumah Tuti Suhartini, ibunda Yoris Subang dan Amelia Mustika Ratu Amel Subang meminta agar sang suaminya Yosef untuk mengobati sikap temperamen anaknya dengan cara meruqyah. Jadi yang meminta ruqyah itu adalah almarhumah Ibu Tuti Suhartini dan itu ditanyakan penyidik kepada Yosef. Jadi soal tersebut juga ditanyakan penyidik, ujar Rohman Hidayat Selasa petang kemarin usai mendampingi pemeriksaan. Selain pertanyaan soal Yoris, menurut Rohman Hidayat juga kliennya Yosef ditanyakan soal puntung rokok di dalam rumah tempat kejadian perkara. Menjawab pertanyaan tersebut, Yosef menjelaskan bahwa dirinya sudah tidak merokok di rumah TKP selama 4 bulan terakhir sebelum kejadian peristiwa pembunuhan Subang yang merenggut nyawa istrinya dan anak tercintanya. Pak Yosef mengaku sudah 4 bulan tidak merokok di rumah tersebut, jadi tidak mengetahui soal puntung rokok tersebut, ungkapnya kembali. Selain soal puntung rokok, Yosef juga ditanya soal asbak, persisnya soal jumlah asbak. Yosef menjelaskan bahwa jumlah asbak di rumahnya itu hanya ada 2, yakni asbak bahan dasar kaca dan satu lagi asbak bahan dasar tanah liat. Jadi itu saja yang terungkap tadi pada pemeriksaan tersebut, yang lainnya cuma melengkapi BAP aja, ungkap Rohman Hidayat. Ketika ditanya apakah ada perubahan BAP, Rohman menjelaskan tidak ada perubahan BAP yang diberikan kepada penyidik oleh Yosef. BAP yang disampaikan sebelumnya tidak ada perubahan, tetap pada keterangan yang disampaikan kepada penyidik sebelumnya. Bagaimana tanggapan kalian tentang sifat Yoris yang temperamental dan seorang bapak yang mengumbar aib anaknya sendiri? Cantum di kolom komentar, dan terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis, dan sampai jumpa di video pembahasan kasus selanjutnya.